Ya pemirsa, Anda masih bersama Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah Lugi, tadi di awal kita juga sudah mention juga bakal ada bintang tamu yang akan kita hadirkan di sini dan siap berbagi inspirasinya bersama kita di siang hari ini, Yogi. Iya, betul sekali, karena sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu Muslimah berkarya. Nah ini menurut istilah narasumber kita nih, apa sih karyanya ini? Profesinya, penasaran banget nih, karena muslimah berkarya itu identik mungkin kayak aktivis sosial juga nih Lugi, atau karya-karya apa nih gitu profesinya gitu. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja tanya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio pada hari ini. Ini dia Kak Umu Kalsum. Halo, selamat Assalamualaikum, siang. Kak. Waalaikumsalam Kak, selamat siang. Nah tadi kakak udah dengar nih perbincangan kita berdua. Jadi sebenarnya karya apa sih yang kakak sudah hasilkan begitu? Ya, alhamdulillah selama ini tuh udah terjun ke dalam job itu udah mulai sejak tahun 2022 kemarin bulan Juli. Jadi di sana itu udah mulai bikin mendirikan sebuah vendor fotografi gitu Kak, namanya Saida Fotografi, dan di sana itu udah terima job seperti foto wedding, foto wisuda, dan foto semacam foto keluarga gitu Kak, foto katalog juga. Oke, nah berarti ini karya yang dimaksud merupakan fotografi dalam bidang fotografi ya, Kak. Iya, oke. Nah, tadi kakak juga dengar bahwa fotografer ini kan bisa dikatakan juga sebagai seniman ya Kak ya, Iya, Kak. karena mengutamakan ide-ide kreatif begitu. Betul. Nah, ini sebenarnya apa sih yang menggiatkan kakak untuk memang terjun lebih dalam lagi ke dunia fotografi? Iya, sebelumnya itu kan basic sebagai fotografer wanita itu masih kecil, masih sempit di dalam dunia perindustrian gitu, terutama wanita ya Kak ya. Nah, awal mulanya itu aku terjun itu sebelumnya itu kan gini, aku mulai bercadar gitu pakai syar'i kan. Jadi kekhawatiran itu gimana, sebelumnya itu kan ikut kegiatan job fotografi di sebuah studio gitu Kak. Nah, mulai berani terjunnya itu karena itu Kak, karena terjun ikut sama teman-teman di studio, diberaniin pegang kamera, ngambil dokumentasi, di sanalah mulai beraninya gitu. Nah, di sana itu ngelihat situasi, fotografernya masuk ke dalam kamar itu kadang auratnya kelihatan gitu. Jadi kan itu ada sesuatu privasi, tapi karena dokumentasi jadi mengharuskan yang fotografer masuk gitu. Jadi khawatirnya aurat wanitanya kadang kelihatan masuk didokumentasikan. Jadi itu kalau misalkan kita punya kompetensi di sana, kenapa nggak kita manfaatkan untuk kemudahan untuk orang lain gitu, terutama untuk yang sesama wanita, untuk sesama yang syar'i juga gitu Kak. Jadi kalau misalkan kebanyakan klien itu klien yang syar'i, jadi ada yang bercadar. Jadi kalau misalkan dia punya dokumentasi yang lepas cadar pun bisa gitu Kak, lebih ke sananya. Menarik nih Kak, karena tadi juga sudah dijelaskan tentang proses belajarnya juga, berarti dari awal untuk ikut di studio dulu gitu. Nah, sebenarnya dari kakak sendiri untuk media pembelajaran atau media untuk belajar di awalnya itu gimana sih? Apakah ada background di bidang fotografi atau gimana? Atau hanya sekedar hobi begitu Kak? Ya, awalnya itu sebelum masuk kuliah itu kan aku jurusan komunikasi penyiaran Islam. Jadi memang sudah berada di dalam komunitas berada dalam circle yang dunianya tuh perkameraan gitu Kak. Sebelumnya kan sebelumnya jurusan aku di sekolah sebelum kuliah itu pemasaran, lebih ke bisnis. Jadi ketika masuk kuliah itu bener-bener dipilih banget ini jurusan apa yang cocok sama basic sendiri gitu. Awal mulanya cuma ngedit aja, tetapi tertarik ke media lah, kayaknya itu masuk gitu. Nah sepertinya kita udah penasaran ya hasil karya dari Kak Mumu ini. Nah pemirsa, ini dia hasil karya dari Kak Mumu.
Wah keren banget nih keren ya banget karya-karya dari Kak Mumu ini ya. Kita juga lihat tadi beberapa karyanya juga dari segi editing atau filternya juga sudah menarik nih. Kalau dari kakak sendiri, apa ada identitas khusus nggak sih Kak yang kakak tampilkan nantinya di karya-karya kakak gitu? Misalnya dari hal filternya atau dari segi angle fotonya gitu. Apakah ada identitas khusus atau ciri khas dari hasil karya kakak gitu? Sebenarnya untuk spesifiknya itu belum terlalu jelas ya, karena baru merintis setahun dan itu proses belajarnya itu nggak belajar belajar langsung kepada yang profesionalnya gitu, tapi emang otodidak dan sebelumnya itu kan lebih ke broadcasting gitu kan ya, jadi emang lebih ke video daripada foto gitu, jadi foto ini tuh lebih ke kayak keberanian diri aja untuk tampil dan emang niatnya untuk berikan kemudahan kepada muslimah yang lainnya gitu, jadi otodidak belajar, jadi dari proses belajar itu mulai mengetahui oh ternyata proses dalam foto itu kita harus memahami angle, komposisi. Sebelumnya itu masih basic banget, nggak tahu menahu persoalan komposisi, angle. Jadi satu persatu mulai memahami ternyata foto itu ada kayak 3 komposisi, ada komposisi kamera itu, ada ISO, ada pengaturan ISO, ada settingan-settingan kameranya gitu. Sebelumnya emang nggak tahu. Gitu. Berarti dari proses belajar sudah mengetahui bagaimana komponen-komponen penting dari sebuah fotografi. Untuk penentuan angle segala macam ya begitu Kak. Nah untuk kalau tadi acara wedding begitu, ini penentuan angle-nya atau gaya-gayanya memang kakak yang mengarahkan atau seperti apa? Iya. Sebelumnya itu kan memang belum tahu awalnya gimana itu pose-posenya. Jadi kita masih ngambil pose-pose dari contoh-contoh referensi dari vendor-vendor yang lain. Jadi kalau misalkan kita kikuk nih, kadang kan kita bingung nih untuk ngarahin gayanya orang-orang itu kan. Jadi kita minta bantu sama tim carikan foto pose yang pas gitu. Karena kan kebanyakan aku nggak juga mau berani gitu ngambil ngeposisiin dia posenya kayak gimana gitu. Kadang kan posenya terlalu romantis, dia canggung juga dalam foto gitu. Apalagi yang syar'i kebanyakan itu mereka memang tidak suka foto. Jadi kita kadang yang mereka udahan untuk foto, kita yang greget, Kak, ini fotonya masih sedikit loh gitu. Kok udah selesai aja gitu. Kadang kita yang pengen foto jadi arah-arahan gayanya itu kadang lihat-lihat juga dan ada ini posenya tuh emang pikiran sendiri, Kak kayak gini gayanya, ini posenya gitu. Berarti kakak Mumu ini lebih fokus kemana nih menjadi fotografer tadi? Apakah di wedding saja kah atau gimana? Lebih ke wedding, yang pertama itu lebih ke wedding. Tapi itu masih berproses, belum terlalu belum terlalu banyak, belum terlalu ahli juga. Terus lebih ke foto wisuda dan foto katalog baju muslimah gitu. Katalog baju juga ya. Baju berarti ada banyak bidang juga yang coba digeluti oleh kamu juga. Sehingga tapi lebih fokusnya berarti awalnya ke ini ya, ke foto. Yang pertama kali itu lebih ke foto katalog lagi, Kak. Foto katalog baju. Baru mulai ke foto wedding, baru ke foto wisuda gitu. Begitu Kak. Tadi aku penasaran juga nih Logi, karena banyak banget foto-foto yang sudah dihasilkan. Itu dari Kak Mumu sendiri udah punya tim sendiri atau masih kerjainnya sendiri nih Kak? Sebelumnya itu masih sendiri. Kalau untuk foto wisuda itu aku turunnya sendiri, sama foto katalog itu turun sendiri. Tapi kalau misalkan foto wedding itu turunnya bareng tim. Nah yang tim itu sebelumnya cuman tim yang dihandle sama cewek doang gitu Kak. Cewek aja semua tim. Karena kan kalau kenapa pakai tim, karena properti yang dibawa itu kan nggak cuman kamera doang gitu. Jadi ada tripod, ada lighting, dan lighting itu tongkatnya itu gede-gede kan betul gitu. Banget, berat. Iya, kiri kanan gitu. Belum lagi lightingnya ukur kan berat juga. Jadi nggak cukup untuk satu tas, tapi ada beberapa tas kurang lebih untuk misal kalau kita pakai motor itu ditaruh di depan itu udah penuh tuh Kak. Berarti Kakak selama acara job-job seperti itu bawa motor sendiri? Bawa motor sendiri. Masya Allah. Keren banget ya Logi. Iya, tangguh banget. Emang muslimah berkarya juga tangguh gitu. Iya, betul Kak. Ini tadi Kakak juga bilang Kakak foto katalog ya? Nah, kalau katalog ini kan otomatis dari gaya, itu Kakak yang menentukan atau memang si modelnya sendiri yang memang menentukan gayanya sendiri atau bagaimana?
Untuk pose modelnya katalog itu biasanya berbeda juga kan dia berbeda. Untuk menonjolkan suatu produk begitu iya, kan? Betul Kak. Jadi kalau untuk posenya itu lebih kepada, alhamdulillah itu dapat model-model yang insya Allah itu bisa untuk ngatur posenya gitu. Okay. Jadi kita nggak terlalu canggung juga, karena kan untuk ngarahin pose ada juga, cuman nggak lebih saling berkesinambungan gitu Kak. Misalnya kalau dia udah kehabisan gaya, gaya ini dong gitu, tangannya ini dan ini gitu, posenya bajunya diginiin gitu. Jadi emang berkesinambungan modelnya, alhamdulillah bisa mengiringi dan kita ngarahin bisa ngiringin juga gitu. Oke. Berarti banyak ada yang request juga, terus juga ada yang diarahin juga ya dari kakak sendiri untuk bagaimana gaya ataupun style yang akan dihasilkan dari karyanya begitu ya? Iya betul. Lalu untuk tantangan kakak menjadi fotografer selama menjadi fotografer itu apa sih Kak? Tantangannya banyak banget ya Kak ya. Itu dimulai dari untuk terjun ke sini tuh aku make kamera yang emang serinya tuh paling rendah gitu Kak. Awal mulanya dari seri yang rendah kameranya. Gitu. Seri paling murah dan awal mulai kan lebih ke video kan Kak. Jadi videonya itu pakai kamera yang seri 3300 Nikon. Nah yang itu tuh pakai lensa standar gitu. Wah ternyata dapat informasi nih, kita tuh perlu mengupgrade hasil visual kita itu dengan sesuatu yang pikselnya lebih tinggi lagi. Nah dengan kamera yang ada, kalau beli kamera kan nggak mungkin, dananya belum ada juga. Nah diakalin nih, alhamdulillah ada tempat sewaan kamera, alat-alat properti foto gitu, misalnya kayak coba pakai lensa. Awalnya itu mulai dari pakai lensa fix yang kecil dulu gitu. Lalu ternyata pakai lensa fix ini masih pikselnya agak kurang juga gitu. Di-upgrade lagi, ternyata ada yang namanya Sigma, kamera lensa Sigma gitu. Dikolaborasikan gitu. Terus mikir, kayaknya ini nggak bisa nih lama-lama disewa terus karena kita butuh juga. Iya, boncos juga tiap job kan Kak gitu. Karena untuk prestisnya masih rendah juga gitu. Nah lama-kelamaan mikir kan kayaknya ini mau menyeriusi dan pengen bener-bener ini sebagai kerjaan dan sebagai wasilah kemudahan untuk orang lain gitu. Nah alhamdulillah minta restu sama orang tua. Alhamdulillah orang tua itu restu dan diridoin, disupport juga Kak gitu. Jadi alhamdulillah dipinjamin dana sama orang tua. Sampai jual barang juga untuk bisa beli properti lighting itu kan Kak. Tapi udah balik kan sekarang modal-modal dari orang tua atau gimana? Masih proses lah ya, tapi ada lah udah balik ya sedikit. Alhamdulillah udah sedikit. Mungkin tadi aku juga nangkepnya Kak dari kendalanya dari peralatan nih. Nah kakak sendiri untuk ngakalinnya pernah terpikir untuk join komunitas nggak sih? Misalnya kayak komunitas fotografi biar lebih mudah untuk melengkapi alat-alat yang kurang begitu Kak. Iya. Sebelumnya itu untuk gunain misalnya kalau properti foto itu atau properti kameraan itu sebenarnya kan untuk pinjam-pinjam sama orang tuh kan kadang segan. Iya segan juga ya Kak ya. Segan agak gimana gitu. Jadi kalau misal minjem itu kayaknya nggak mungkin. Jadi memakai apa yang ada aja dulu gitu. Jadi kalau untuk gabung ke komunitas itu belum terlalu karena rada susah juga ketemu ini di mana ya ada komunitas fotografi, mau nggak terima ya kita bercadar, mau nggak gabung di circle itu gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ada teman-teman yang bisa yang ngebantu gitu, yang ngarahin, ternyata ini. Jadi emang proses dari awal dari tahun kemarin itu emang ngedapetin ternyata kayak gini ya proses-proses tuh didapetin dari orang-orang tersebut gitu. Oke, berarti itu termasuk suka duka banget Kak. Memang menggeluti profesi fotografer ini ya Kak ya. Memang jatuh bangunnya luar biasa dari nol juga nih, luar biasa sekali sih. Tapi worth it nih Yugi karena suka duka yang sudah dilalui, hasil-hasil karyanya juga keren gitu ya. Iya betul banget, itu selalu upgrade ya Kak ya. Apapun itu, misalkan sekarang kan kalau hasil foto yang udah kita bidik nih misalkan ya, itu kan harus ada hasil editing lagi, harus diedit lagi. Nah itu cara Kakak untuk mengupgrade ilmu di bidang tersebut bagaimana? Awalnya cuman sebelumnya kan pakai HP doang nih Kak ngeditnya. Jadi meskipun itu untuk foto album itu ngeditnya di HP aja. Jadi lama kelamaan ternyata sama HP itu ada yang namanya kayak
apa ya, warna itu lari, misalnya terlalu, misal di HP magenta ternyata diupload dan dilihat sama orang lain itu warnanya agak lain gitu, nggak cocok gitu. Kita udah lihat pas nih kan, lalu lama-kelamaan oh kayaknya nggak bisa nih di sini terus bertahannya gitu, di-upgrade lah sama laptop. Ternyata laptop itu masih seri rendah juga, di-upgrade lagi, alhamdulillah minjam dana lagi sama orang tua gitu, beli laptop yang mumpuni lah untuk pekerjaan gitu. Iya, benar. Nah tadi Kak, aku juga sempat yang komunitas tadi masih penasaran banget nih, ada nggak sih dari fotografer muslimah itu yang juga lagi apa ya, lagi kolaborasi juga dengan Kakak gitu untuk fotografer muslimah lainnya gitu? Kalau sekarang memang belum ada lagi, susah, apalagi untuk fotografer wanita itu masih kecil, masih sempit di kawasan Sumatera Barat gitu, lebih banyak ke Jakarta. Tapi kalau untuk cari-cari linknya tuh alhamdulillah ada. Apa ya, tapi kan nggak bisa untuk interaksi langsung. Bagusnya interaksi langsung, kita ngeliatin ini prosesnya ini gitu. Jadi kadang motivasinya di sana juga. Kalau di Padang itu lebih kepada cari circle-circle yang apa ya, circle yang temen-temen aduh kayak misalnya kayak perorangan gitu, perorangan ini punya studio, dari teman ke teman ini mau apa diarahin ini gitu. Gimana nih dalam foto itu harusnya gitu. Jadi dari teman ke teman gitu yang arahin gitu Kak. Iya, di daerah mana sih Kak banyaknya para muslimah yang memang menggeluti profesi yang sama seperti Kak Mumu ini? Oh, lebih ke daerah Jakarta dan Bandung lebih ke ya. Di luar Sumatera Barat ya. Di Sumatera Barat masih sangat terbatas ya Kak? Terbatas banget. Oke, nah tapi sejauh ini ada nggak sih Kak Mumu ikut event-event tertentu begitu? Selain memang foto wedding ataupun wisuda? Iya, sebelumnya itu ikut acara-acara event yang berasal dari Jakarta, itu namanya Hijrah Fest. Oh, Hijrah Fest. Itu acara yang cukup besar ya. Iya, Masya Allah. Banyak itu artis-artis dan ulama-ulama yang datang gitu kan. Jadi alhamdulillah di sana dapat link dari orang-orang terdekat, itu ada dari komunitas juga, komunitas lebih ke gerakan Amal Soleh gitu, namanya Gerakan Infak Beras, dan itu diwadahi namanya Pasukan Amal Soleh Paskas. Nah dari sana itu yang apa ya, yang wasilahnya untuk diadain Hijrah Fest di Padang gitu. Alhamdulillah dikenal ada orang yang di dalam itu tuh ngajakin Mumu mau nggak jadi dokumentasi di sana gitu. Jadi Mumu ya boleh gitu, boleh untuk ikut di sana. Alhamdulillah dapat jadi peran yang utamanya untuk fotografernya gitu. Masya Allah. Fotografer utama di event Hijrah. Di Hijrah Fest-nya itu. Nah selain itu Kak, selain fotografer atau dokumentasi utama di Hijrah Fest, apa sih yang Kakak pelajari dari event-event besar itu gitu? Jadi karena udah banyak event atau salah satunya Hijrah Fest yang diikuti, ada nggak sih hal-hal baru yang Kakak dapatkan gitu? Tentunya banyak sekali Bang. Dan di sana tuh belajar juga gimana kita bisa tampil di depan gitu. Tampil di depan itu kan Hijrah Fest itu kan acara yang nggak cuma dihadiri sama satu orang gitu, tapi banyak, dan di sana kita tampil di depan berlari-lari, kita ngambil momen emang butuh keberanian yang besar, tetapi alhamdulillah dikasih arahan sama tim fotografer yang dari Jakartanya kan datang juga tuh Kak. Nah jadi di sana itu dikasih tahu kalau misalkan kita mau ngambil momen itu emang harus momen yang nggak cuman biasa aja gitu. Jadi alhamdulillah kayak tertantang. Ini nih kayak gini cara ngambil momen yang bagus, gimana angle-nya ngambil ulama atau artisnya itu dari sudut yang bagus gitu. Jadi emang waktu turun di lapangan itu kita maju ke depan, di depan panggung, di tengah itu kan ngambil kayak ada jongkok, ada berdiri gitu. Jadi emang kayak kocar-kacir banget lari-larian gitu Kak. Kebayang banget yang waktu itu emang yang luar biasa lah pengalaman yang didapat gitu. Iya, oke. Nah ini Kak Mumu selama menjadi fotografer, apalagi dengan model kakak yang memang syar'i begitu ya. Ini ada nggak sih respon atau tanggapan dari masyarakat atau ya klien kakak begitu? Bagaimana terkait memang yang kakak menggeluti bidang profesi ini, terus fashion kakak seperti ini begitu kan, karena jarang juga nih ya untuk seorang fotografer perempuan begitu kan. Nah ini seperti apa Kak? Sebelumnya itu untuk terjun ke sini kan Mumu memang nggak mudah juga untuk pakai syar'i. Kata orang kan kalau kita kerja itu harus mudah gitu kan. Kalau ini kan ribet,
ribet, udah panas, ribet dan menghambat gerak gitu. Tapi alhamdulillah selama terjun ke lapangan itu nggak pernah ada sesuatu kejadian yang buruk. Permasalahan gitu. Ya. Respon mungkin masyarakat atau klien pun alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Jadi tujuannya juga ingin edukasi juga bahwasanya apapun basic kita, apapun pekerjaan kita, misalkan kita memilih untuk pakaian syar'i, itu jangan jadikan itu sebagai hambatan gitu. Kadang pakaian itu juga dakwah, ladang dakwah. Jadi dakwah itu nggak cuma sekedar melalui lisan doang ya Kak ya, melalui masjid, melalui ceramah gitu. Tapi dengan kita berpakaian, itu kita ladang dakwah juga. Oh ternyata Islam itu nggak sesempit itu loh pengaturannya. Islam itu luas gitu. Jadi Islam nggak menghambat dan nggak bikin kita kaku gitu. Jadi apapun profesi kita, jangan sampai malu dengan Islamnya, tapi malulah ketika kita jauh dari agama kita gitu. Ya Allah, Masya Allah. Oke Kak, mau kita tahan dulu, kita break ya. Tapi setelah ini pasti kita akan lanjutkan perbincangan. Begitu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, Kak, tadi kita sempat terhenti dalam pertanyaan yang event sama respon nih Kak. Nah menurut Kakak sendiri, setelah adanya Kakak berpartisipasi dalam event-event ataupun mendengar respon dari masyarakat juga, ada nggak sih Kak, Kakak mendapatkan tawaran untuk ikut dalam project atau event lainnya juga gitu? Iya, semenjak dari kegiatan Hijrah Fest event itu ya Kak ya, itu ada tawaran dari artis ibu kota itu untuk menjadi konten kreator di timnya dari artis tersebut itu, namanya kalau nggak salah Feby Palwinta. Tapi karena karena itu kan kita perlu restu nih sama orang tua. Gimana bisa kerja itu kan nggak cuma sekedar kemauan sendiri ya Kak ya, tapi kemauan dari orang tua juga. Ridho nggak gitu, kadang orang tua nanti gimana itu kan kekhawatiran di sana gitu. Tapi setelah ditanya sama orang tua, ternyata nggak diizinin gitu karena jauh juga, dan di sana kita sebagai wanita juga penjagaannya gimana nanti gitu. Jadi khawatir di sana, jadi lebih baik kerja lanjutin ini aja karena kita lagi merintis gitu. Di sini aja. Di sini aja, karena kalau misalkan lanjut ambil itu, jadi ininya gimana, faedahnya gimana gitu. Jadi terhenti di situ aja. Tapi alhamdulillah didengarin kata orang tua, bagus lanjutin ini, ya akhirnya berarti fokus di sini dulu ya Kak. Ya, terlebih kamu Muni memang udah punya vendor sendiri ya? Iya, apa namanya, Saidah Fotografi Kak. Masya Allah. Oke, nah ini selain kegiatan Kakak menjadi fotografer, Kakak ini ada kegiatan lain nggak? Apa sih kegiatannya itu? Karena kan ini muslimah berkarya, otomatis kayaknya karya banyak karyanya juga gitu nih, gitu kan? Apa aja nih Kak? Iya, sebelumnya itu kan di dunia perkuliahan itu kan kita emang bikin video juga. Jadi di sana tuh belajar gimana cara bikin film, bikin video iklan, dan bikin video liputan-liputan gitu. Jadi emang ada 9 video. Jadi waktu itu masih COVID. Dan disuruh bikin 9 video, itu macam-macam, dan di-handle sendiri, ngedit sendiri, dan di-upload di YouTube masing-masing gitu. Pun dipikirkan sendiri? Iya, dibikin sendiri. Emang liputan ke sana secara langsung. Itu yang awal mula untuk mulai berani bikin konten. Nah, sembari itu juga waktu masih kuliah diajakin dikontrak sama brand-brand pakaian muslimah untuk jadi konten kreator. Jadi dokumentasiin, bikin konten, bikin video, itu melalang buana kesana kesini. Banyak pengalaman jadinya kan. Di situ. Jadi emang konten kreator di bagian baju-baju muslimah itu awal mulanya gitu kan. Kalau yang sekarang itu lebih kepada kreator ke gerakan infak beras itu Kak. Gerakan namanya Pasukan Masoli, dan itu pendistribusian beras-beras ke pondok-pondok pesantren. Jadi kadang di sana tuh juga belajar, oh ternyata orang-orang di dalamnya itu banyak, mereka orang-orang yang berada, tetapi mereka mau meluangkan waktu untuk pergi-pergi ke
ke sana kemari ke pondok-pondok seluruh Kota Padang. Jadi konten kreator di sana. Oke, nah Kak, ngomong-ngomong soal tadi konten kreator, ada konten-konten yang dibuat, itu dari Kakak sendiri bagaimana cara memvisualisasikan idenya? Apakah ada narasi khusus yang bisa mempersuasi orang lain untuk tertarik dengan konten-kontennya gitu Kak? Yang sebelumnya itu nggak ada kayak bikin konsep terlebih dahulu, tetapi emang pure ngerekam, tapi idenya itu muncul ketika ngedit gitu. Oke, berarti nggak ada proses awal, tapi setelah ngedit ada ide-ide muncul. Iya, ada ide gitu. Pokoknya ambil aja dulu gitu, nanti pas akhirnya baru disatuin. Nah, Kak Mumu ini biasanya kan ada juga di informasi dulu tuh kalau misalkan kita masukin sebuah foto itu dibayar. Nah, untuk sejauh ini ada nggak sih platform media sosial yang memang mewadahi ya hasil-hasil fotografer Kak Mumu ini dan memang dibayar selain menjadi vendornya yang tadi tuh di wedding gitu, ada nggak? Iya ya, sebelumnya pernah dengar itu juga, tapi belum pernah yang dibayar kayak gitu. Jadi memang hanya hasil Mumu foto dan itu untuk bekerja sama dengan orang yang lain ya, bukan ada di aplikasi begitu ya? Enggak ada di aplikasi. Emang kerja sama orangnya langsung gitu. Nah, untuk Kakak sendiri nih, kedepannya mungkin karena melihat peluang dari sebuah konten ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, Kakak harapannya ke depan untuk konten-konten yang Kakak hasilkan ini apa, Kak? Ya, harapannya itu bisa menjadi wadah untuk para muslimah dan teman-teman kreator gitu. Jadi mau pengen prinsipnya itu memberikan kemudahan kepada orang-orang, gimana cara mereka tetap bisa, mereka bersyai, mereka punya prinsip untuk negain agamanya Allah gitu. Tetapi mereka tetap untuk berusaha untuk cari kerja dengan cara yang Allah ridho gitu. Nah, pengennya besok itu punya sebuah studio dan di sana terbagi per divisi-divisinya, ada yang bagian foto wisudanya, foto weddingnya, ada foto foto bayi. Jadi sebelumnya itu pengennya foto bayi sih sebelum terjun ke wedding itu. Foto bayi itu kan agak susah gak sih Kak? Susah banget. Susah kan karena memang ya bayi badannya juga masih lunak begitu kan. Terus untuk mengarahkannya juga ya. Iya, apalagi kalau misalkan bayi nggak tidur kan itu agak susah untuk diatur begitu ya. Tapi sampai sekarang belum dicoba ke bayi atau gimana? Untuk memfoto bayi gitu? Belum dicoba. Karena untuk foto bayi itu kan kita perlu pembelajaran kayak workshopnya juga. Dan itu kita butuh dananya nggak sedikit juga gitu. Nah, dari sertifikat workshop itulah yang bisa menjamin kepada klien-klien kita bahwasanya ini udah punya legalitas di dalam dunia perfotoan bayi. Karena di sana kita kan uyil-uyil bayinya gitu kan, mana mungkin orang mau ngasih bayinya dengan percuma kalau kita nggak ada legalitas gitu. Jadi untuk itu tuh memang proses yang panjang, makanya untuk proses ke sana perlu yang ini carinya di yang lain dulu gitu. Alhamdulillah melalui foto wedding, foto katalog itu pelan-pelan mudah-mudahan bisa nyampe ke sana gitu Kak. Nah tadi juga Lugi dengar nih Kak Mumu itu kan memang awal mulanya memang merambahnya di videografer, baru ke fotografer. Tapi kala itu ada gak sih kesulitan Kakak ketika memang mencoba, kan itu baru ya, video atau video ke foto ini kan dari angle pun segalanya tuh beda untuk pengambilannya. Itu bagaimana tantangannya atau kesulitan Kakak begitu? Seperti apa mengatasinya? Awal mulanya itu nggak tahu sama sekali persoalan angle, tapi dipercayakan untuk sama teman. Aku masih canggung sebenarnya gitu, masih belum berani. Tapi alhamdulillah dipercaya, Mumu ini udah insya Allah bakalan bisa dikasih percaya, kasih yang terbaik gitu. Jadi awal mulanya itu memang belum mengerti persoalan angle, jadi ngambil foto itu cuma sekedar posisinya di tengah, posenya masih kaku, jadi membawa suasana klien dengan fotografer itu masih gimana gitu, masih kayak ragu-ragu gitu kan Kak. Tapi alhamdulillah dari job per job itu dari bulan Juli, job per job alhamdulillah itu mulai mengetahui dan ada satu persatu teman yang ngasih tahu, oh ternyata prosesnya itu nggak cuma sekedar kita berdiri di situ aja ya dengan kepanian kita gitu aja gitu, tapi satu persatu diketahui untuk berubah untuk oh ternyata angle komposisi foto tuh bisa kita mainkan
backgroundnya, bisa mainkan lokasinya gitu, gimana bisa dapetin angle yang pasnya gitu. Tapi alhamdulillah satu persatunya. Kalau angle orangnya gimana kan? Biasanya kan nih anak muda kayak, angle saya sebelah kanan nih, sebelah kiri nih. Nah itu gimana? Selama kakak menjadi fotografer ada nggak yang seperti itu kliennya? Ada. Jadi waktu di foto kan, kok aku angle-nya sebelah kanan ya kayak, oh iya boleh nggak apa-apa. Jadi kita ngambil posenya, misalnya awalnya dia ngambil posenya sebelah ke kiri gitu. Nah kita misalnya dibalikin badannya, jadi diambil posenya dia yang sebelah yang sesuai dengan keinginannya dia gitu. Nah Kak, tentang angle tadi kan berhadapan dengan klien nih, kakak punya tips nggak sih untuk membangun mood dengan klien itu gitu, sehingga foto sesi fotonya juga berjalan dengan lancar kayak gitu. Biar juga suasananya cair, nggak kaku ketika gitu. foto gitu Kak. Iya benar. Ini juga tantangan juga sih di lapangan kayak gitu. Tapi kadang kan namanya klien kita kan ngerasa tuh feel dari klien ini udah mulai canggung, ini udah mulai kayak aduh kok garing banget ya gitu. Jadi di sana tuh kita mulai cari situasi yang ini orangnya udah mulai canggung, kita kayak happy gitu ngajakin ngobrol, Kak ini gimana Kak, kok ini ajakin dong yang pengantin wanitanya ini dong, ini dirangkul dong ini ya. Jadi emang si kliennya itu punya feel sendiri sama kita dan nggak canggung gitu. Jadi ngarahin yang ke sana lebih ke hiburan, misalnya ketawa, misalnya kayak foto bersama, ibu senyum bu, lihat sini bu, misalnya anak kecil ini ada kakak di sini ketawa, tepuk-tepuk tangan. Jadi emang lebih bikin heboh gitu. Makanya tim-tim itu lagi proses untuk nambah tim. Berarti harus pandai membaca situasi juga. Iya benar Kak. Ya oke, ini Kak Mumu sebagai fotografer. Selama menjadi fotografer yang memang dari tahun berapa tadi Kak? Tahun 2022. Mulai merintisnya 2022. Mulai 2022, ini apa sih hal-hal atau yang momen yang paling mengesankan menurut Kak Mumu? Momen yang paling berkesan itu ketika dapat job di luar kota. Itu yang paling jauh daerah Sangir Solok Selatan. Jadi kan di sana itu cewek bawa motor pakai bawaan yang gede, belum lagi baju. Jadi emang tumpukan barang itu alhamdulillah perginya berdua sama teman. Jadi tumpukan barang itu kan gede di depannya. Jadi kita perjalanan itu kadang perginya perginya malam. Jadi lewat hutan-hutan belantara kita cewek berdua gitu. Jadi alhamdulillah tiba di sana tuh keluarganya dapat feel sama kita gitu. Yang paling berkesan itu ukhuwah, saling ukhuwah pertemuan dengan orang yang baru, welcome gitu. Jadi antara keluarga sama pengantinnya itu nggak cuma sama pengantinnya aja, tapi sama keluarga kita berbaur juga gitu. Juga satu gabung gitu ya, humble gitu. Jadi orang-orang ngelihatnya, ternyata ada fotografer wanita juga ya, kebanyakan kayak gitu tuh. Juga satu gabung gitu ya, humble. Antara keluarga sama pengantinnya itu nggak cuma sama pengantinnya aja, tapi sama keluarga kita berbaur juga gitu. Juga satu gabung gitu ya, humble gitu. Jadi orang-orang ngelihatnya, ternyata ada fotografer wanita juga ya, kebanyakan kayak gitu tuh. Oke nih Kak, pertanyaan terkait yang terakhir juga nih menutup kita. Ini persiapan untuk menjadi fotografer tuh apa sih tahap awalnya atau langkah awalnya? Mungkin juga pemirsa banyak yang pengen merambah seperti profesi Kak Mumu ini. Seperti apa Kak? Silakan. Kalau Mumu pribadi sih nggak terlalu banyak sesuatu yang bertips-tips banget gitu. Tapi emang keberanian sih yang lebih pentingnya. Keberanian, terus mental, dan juga kita tuh mau kasih apa nih sama klien gitu. Dan di sana tuh kita berani nggak untuk memberikan sesuatu kayak mewadahi. Jadi Mumu kan waktu turun ke lapangan itu dimulai dari kayak ketakutan, ini masih nggak punya banyak ilmu loh, banyak kepandaian untuk ke orang lain gitu. Tapi satu persatu diliatin ke orang-orang bahwasanya kita tuh punya diri sendiri, tapi kita nggak cuman sendiri, tapi ada Allah gitu.
Allah yang ngarahin kita, Allah yang bantu kita ketika kita percaya kepada Allah gitu, meskipun kita masih punya kapasitas yang rendah gitu. Kalau misalkan backingan kita itu Allah gitu, pasti Allah tuh bakalan kasih kemudahan gitu. Mu emang nggak pernah nggak punya ekspektasi yang lebih besar gitu, karena emang jauh banget kalau misalkan kita berkaca dari fotografer profesional gitu. Tapi pengen prinsipnya gimana sih orang tuh bisa ngelihat kalau misalkan Allah yang sebagai pegangan kita, pasti Allah kasih kemudahan gitu. Karena kebanyakan kan fotografer itu misal ngambil sebuah yang mau cari di internet, kalau di YouTube, kalau misalkan ada hukum. Jadi sebelum turun ke dunia fotografi itu ngelihat dulu ternyata hukum fotografer itu gini-gini loh gitu. Karena kalau kita kan punya prinsip sendiri, kita udah belajar agama juga gitu. Jadi ketika Islam tuh ini ngaturnya ini ada banyak pertentangan, kalau misalkan menjadi fotografer tuh banyak pelarangannya. Tapi alhamdulillah dicari telusuri lagi, ternyata Islam tuh ada juga ngatur di sini. Tetapi ada hal yang tidak boleh gitu. Iya, berarti memang persiapan awalnya ini ya, terutama niat, nekat, dan tetap sesuai anjuran agama. Begitu. Terima kasih Kak Mumu atas waktunya perbincangan kita pada hari ini. Semoga menginspirasi pemirsa juga nih yang nonton acara Ngopi pada hari ini.